Amorim segera bergabung ke Man United. Ruben Amorim segera menjadi manajer tetap Manchester United menggantikan Erik ten Hag. Lalu berapakah gaji yang akan didapat Amorim di MU? Sesaat setelah memecat ten Hag, MU langsung bergerak cepat mencari penggantinya. Sementara masih dilatih Ruud van Nistelrooy, MU rupanya sudah mendekati Amorim dan klubnya, Sporting Lisbon. Rumor menyebut bahwa Amorim sudah hampir pasti akan menangani MU. Pria 39 tahun itu bakal mulai menukangi setan merah pada jeda internasional November ini. Untuk mendapatkan tanda tangan Amorim, MU diklaim harus menebus biaya klausul rilisnya di Sporting senilai 10 juta euro plus 1 juta euro untuk staf yang dibawa sang pelatih. MU kabarnya bakal mengikat Amorim dengan kontrak berdurasi hingga 2027 mendatang. Menurut Daily Mail, Amorim akan mendapat gaji senilai 6,5 juta pound sterling per tahun dari MU. Angka tersebut setara dengan kurang lebih 131 miliar rupiah. Angka ini sedikit lebih rendah dari gaji yang didapat Ten Hag semasa membesut Manchester United. Setelah menandatangani perpanjangan kontrak pada musim panas kemarin, Ten Hag mendapat gaji bernilai 6,75 juta pound sterling per tahun atau setara dengan kurang lebih 137 miliar rupiah. Gaji Ten Hag tersebut mengalami penurunan dari bayaran awalnya yang berkisar di angka 9 juta pound sterling per tahun. Penurunan ini disebabkan kegagalan MU lolos ke Liga Champions musim ini. Potensi Pogba kembali ke Man United. Paul Pogba diprediksi bisa kembali ke Premier League. Pogba kini dijadwalkan untuk kembali ke lapangan pada Maret tahun 2025 setelah masa larangan bermainnya dipangkas menjadi 18 bulan. Beberapa waktu lalu, Pogba mendapatkan kabar baik terkait pengurangan sanksi dopingnya. Banding Pogba dikabulkan oleh CAS bahwa dia tidak bersalah dan bisa segera kembali ke lapangan setelah melewati masa 18 bulan skors. Secara teknis, Pogba masih berstatus sebagai pemain Juventus. Namun, Direktur klub, Cristiano Giuntoli, menyiratkan bahwa tidak ada tempat bagi gelandang berusia 31 tahun tersebut di Turin. Oleh sebab opsi transfer gratis tampaknya akan menjadi jalan keluar bagi Pogba di tahun depan. Celah inilah yang diperhatikan oleh mantan penyerang Manchester United, Louis Saha. Menurut Saha, Pogba tidak akan kesulitan menemukan klub baru, asal Pogba bisa membuktikan kualitasnya dengan cepat. Klub-klub akan berbaris mendekatinya. Saya yakin semua pemain ingin bermain bersamanya dan setiap manajer ingin memiliki dia di tim mereka. Entah itu di Premier League atau Liga Champions, lanjut Saha. Sepak bola, sebagai industri, kehilangan sosok seperti Paul Pogba. Situasinya mirip dengan Neymar yang sempat absen karena cedera. Mereka adalah tipe pemain yang jarang kita temui, jadi kita harus menghargainya, tandasnya. Manuel Ugarte akan menjadi pemain kunci baru. Manuel Ugarte bisa memainkan peran yang penting di Manchester United jika Ruben Amorim ditunjuk sebagai manajer. Sebab, saat masih bermain di Sporting CP, Ugarte jadi salah satu andalan Amorim. Tanda-tanda Ruben Amorim jadi manajer baru Manchester United makin jelas. Sporting CP telah mengkonfirmasi bahwa pihak Old Trafford sudah mengajukan upaya untuk memboyong Amorim. Sporting CP membuka pintu dengan memasang tarif 10 juta euro sebagai penebusan kontrak Amorim. Saat ini, pelatih berusia 39 tahun masih terikat kontrak dengan Sporting CP hingga Juni tahun 2026. Ruben Amorim mulai bekerja untuk Sporting CP pada 2020 lalu. Ada banyak pemain yang pernah dilatih Amorim di Sporting CP, salah satunya adalah Manuel Ugarte. Ugarte pernah bermain untuk Sporting CP, sebelum dibeli PSG dan kini bermain untuk Manchester United. Saat di Sporting CP, Ugarte jadi pemain yang sangat diandalkan oleh Amorim. Ruben Amorim punya faktor pendukung jika memilih melatih Manchester United. Ada koneksi Portugal yang siap mendukung Ugarte. Selain Ugarte yang pernah membela Sporting CP, ada Diogo Dalot dan Bruno Fernandes yang bisa membantunya. Dalot dan Fernandes berasal dari Portugal. Mereka berdua bisa memberi masukan-masukan penting pada Amorim tentang klub. Potensi Victor Gyökeres ikut Amorim ke Man United. Manchester United disebut akan segera mengumumkan nama Ruben Amorim sebagai pelatih baru. Disebutkan bahwa kedua pihak, MU dan Sporting, sudah mencapai kesepakatan, tinggal membicarakan detail-detail kecil. Sepekan terakhir memang bergerak sangat cepat untuk setan merah. Senin tanggal 28 Oktober tahun 2024 lalu, mereka mengumumkan pemecatan Erik ten Hag usai rentetan hasil buruk di awal musim ini. MU lantas mengalihkan kepemimpinan sementara ke tangan Ruud van Nistelrooy, sambil bergerak mencari pelatih baru. Nah, di antara sekian kandidat, MU menjatuhkan pilihan kepada Ruben Amorim.
Amorim saat ini masih bekerja sebagai bos Sporting dan dia sudah menunjukkan hasil kerja memuaskan dalam beberapa tahun terakhir. Yang menarik, andai Amorim jadi didatangkan, MU mungkin akan sekaligus merekrut gerbong Sporting. Musim ini sebenarnya MU sudah punya 2 striker. Ada Rasmus Højlund yang memasuki musim keduanya dan Joshua Zirkzee, si pemain baru. Sayangnya, dalam beberapa pertandingan sejauh ini, baik Højlund maupun Zirkzee belum benar-benar menjawab kepercayaan. Permainan mereka di bawah standar, apalagi soal kontribusi. Memang tidak ada jaminan Amorim bakal mengejar Gyökeres. Namun, dengan kekuatan fisik, kemampuan menahan bola, dan naluri mencetak gol, Gyökeres dinilai mampu memberi dimensi baru bagi lini serangmu. Selain itu, kemampuan Gyökeres dalam mencetak gol dari berbagai posisi dapat mengurangi ketergantungan MU pada beberapa pemain kunci yang rentan cedera atau performanya fluktuatif. Ini dia nasihat Sir Alex kepada Ruud van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy mengungkap peristiwa di balik layar kemenangan Manchester United melawan Leicester City. Sang manajer interim mengaku mendapat nasihat dan doa dari Sir Alex Ferguson sebelum laga digelar. Nistelrooy menjalankan tugas pertamanya sebagai manajer interim MU dengan baik. Memimpin Setan Merah pada laga Carabao Cup lawan Leicester City tanggal 31 Oktober, Nistelrooy menghadirkan kemenangan dengan skor 5-2. Pada laga tersebut, ada beberapa tamu spesial di Old Trafford. Beberapa sosok legendaris datang untuk menyaksikan aksi Marcus Rashford dan kolega. Salah satunya adalah Sir Alex Ferguson. Ini adalah kemunculan pertama Ferguson secara publik setelah dipecat dari peran sebagai duta klub. Rupanya, Ferguson tak sekadar hadir, akan tetapi memberi nasihat pada Nistelrooy. Nistelrooy punya karir sebagai pemain yang cukup sukses. Selainmu, dia pernah bermain untuk Real Madrid hingga Humber. Pengalaman itu yang membantu Nistelrooy menyiapkan tim jelang lawan Leicester City. Itu sisi yang berbeda, menjadi pemain sepak bola atau manajer atau asisten. Itu benar-benar sisi yang bertolak belakang, kata Nistelrooy. Saat saya berbicara dengan tim, saya berdiri di depan tim, memberitahu mereka tentang Manchester United. Apa artinya bermain di Old Trafford, lagu apa yang dinyanyikan oleh para penggemar, dan apa artinya, imbuh Nistelrooy. SGR Mancunian, jangan lupa like dan subscribe untuk info terbaru Man United lainnya. Glory Man United, salam SGR United Update.